Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Malam ini kita akan menyelami sebuah kisah yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Ini bukan sekadar cerita seram biasa, tapi sebuah pengingat tentang karma dan konsekuensi dari perbuatan kita. Kisah ini tentang seorang wanita bernama Rania dan azab mengerikan yang menimpanya karena kebiasaannya memberi harapan palsu. Jadi, pastikan pintu sudah terkunci, lampu sudah diredupkan, dan siapkan diri kalian. Rania adalah sosok yang memesona dengan senyum manis dan tutur kata yang lembut. Ia dengan mudah memikat hati setiap pria yang mendekatinya. Namun, di balik pesonanya itu, Rania menyimpan sebuah kebiasaan buruk. Ia gemar bermain-main dengan perasaan ia akan memberikan perhatian lebih, tatapan penuh arti, dan janji-janji manis yang membuat para pria melambung tinggi, percaya bahwa mereka telah menemukan cinta sejati. Salah satu korbannya adalah Bayu, seorang pemuda sederhana yang tulus mencintainya. Bayu memberikan segalanya untuk Rania. Waktunya, tenaganya, bahkan sebagian besar gajinya ia habiskan untuk membuat Rania bahagia. Bayu benar-benar yakin Rania adalah pelabuhan terakhirnya. Ia sudah merencanakan masa depan, membayangkan sebuah rumah tangga yang hangat bersamanya. Tapi bagi Rania, Bayu hanyalah satu dari sekian banyak pion dalam permainannya. Ketika Rania merasa bosan, atau ketika ada pria lain yang lebih menarik perhatiannya, ia akan mencampakkan Bayu begitu saja, tanpa penjelasan, tanpa rasa bersalah. Hati Bayu hancur berkeping-keping. Ia mencoba menghubungi Rania, tapi semua panggilannya diabaikan. Pesannya tak pernah dibalas. Depresi berat melanda Bayu. Dunia yang tadinya penuh warna, kini menjadi gelap gulita. Hatinya yang tulus telah dinakinjek tanpa ampun. Rania, ia melanjutkan hidupnya seolah tak terjadi apa-apa. Ia tertawa, bersenang-senang, dan mencari target baru untuk permainannya. Ia tak pernah tahu, atau mungkin tak pernah peduli, bahwa perbuatannya telah merenggut semangat hidup seseorang. Ia tak sadar ada mata tak kasat mata yang mencatat setiap air mata yang jatuh karena ulahnya. Dan tak lama lagi, ia harus membayar semuanya. Keanehan mulai terjadi beberapa bulan setelahnya. Awalnya hanya hal-hal kecil. Rania sering merasa ada yang mengawasinya saat sendirian di apartemennya. Terkadang, ia mendengar suara bisikan lirih memanggil namanya, Rania. Tapi saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Ia mencoba mengabaikannya, menganggap itu hanya imajinasinya atau efek kelelahan. Namun, teror itu semakin menjadi jati. Suatu malam, saat ia sedang bercermin, memoles riasan untuk kencan berikutnya, ia melihat pantulan wajahnya di cermin. Tapi ada yang aneh, wajah di cermin itu tidak tersenyum seperti dirinya. Wajah itu menatapnya dengan tatapan kosong dan dingin. Bibirnya yang pucat pasi bergerak tanpa suara, seolah mengucapkan sesuatu yang tak terdengar. Rania terlonjak kaget dan mundur beberapa langkah. Saat ia melihat lagi, pantulannya sudah kembali normal. Jantungnya berdebar kencang. Itu nyata. Ia yakin itu nyata. Malam-malam berikutnya menjadi neraka bagi Rania. Setiap kali ia mencoba tidur, ia akan dihantui mimpi buruk yang sama. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah lorong gelap tak berujung. Di sepanjang dinding lorong ada puluhan cermin besar. Dan di setiap cermin, ia melihat pantulan dirinya, tetapi dengan ekspresi yang berbeda-beda. Ada yang menangis pilu, ada yang menjerit tanpa suara, ada yang menatapnya dengan penuh amarah. Mereka semua seolah mewakili setiap hati yang telah ia sakiti. Di ujung lorong, ia melihat sebuah bayangan hitam berdiri. Sosok itu perlahan mendekat, dan Rania bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Engine lari,
tapi kakinya seolah terpaku di lantai. Sosok itu semakin dekat, dan Rania bisa melihat wajahnya. Wajah yang pucat, dengan mata cekung yang menatapnya penuh penderitaan. Itu adalah wajah Bayu. Tapi ini bukan Bayu yang ia kenal. Ini adalah arwah yang tersiksa, yang datang untuk menagih janji. Rania akan terbangun dengan napas toreng engga dan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Mimpi itu terasa begitu nyata. Rasa takut mulai menggerogoti jiwanya. Ia tidak lagi berani sendirian. Lampu di apartemennya selalu ia biarkan menyala terang, bahkan saat tidur. Tapi teror itu tidak berhenti. Gangguan fisik pun mulai ia rasakan. Wajahnya yang dulu cantik dan berseri, kini tampak pucat dan kuyu. Lingkaran hitam pekat muncul di bawah matanya, membuatnya tampak seperti mayat hidup. Ia mencoba menutupinya dengan riasan tebal, tapi aura suram yang menyelimutinya tak bisa disembunyikan. Orang-orang mulai menjauhinya. Para pria yang dulu memujanya kini menatapnya dengan aneh, seolah melihat sesuatu yang mengerikan di belakangnya. Suatu hari, saat sedang berjalan di mall, seorang anak kecil tiba-tiba menunjuk ke arahnya dan menangis histeris. Ibunya mencoba menenangkan, tapi anak itu terus menunjuk sambil berteriak, "Ibu, ada banyak tangan di punggung kakak itu, tangan-tangan pucat." Rania membeku di tempat. Ia menoleh ke belakang, tapi tak ada apa-apa. Orang-orang di sekitarnya menatapnya dengan curiga. Dengan panik, Rania berlari keluar dari mall, tak peduli dengan tatapan aneh yang mengikutinya. Puncak kengerian terjadi pada suatu malam Jumat. Listrik di apartemennya tiba-tiba padam. Hanya cahaya bulan yang rimeng-rimeng masuk melalui jendela. Rania meraba-raba mencari ponselnya. Tangannya gemetar hebat. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki yang diseret di luar kamarnya. Pelan, tapi sangat jelas. Suara itu semakin mendekat, lalu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Hening sejenak. Rania menahan napas. Tiba-tiba, gagang pintunya bergerak perlahan ke bawah. Klik! Pintu terbuka dengan derit yang memekakan telinga. Di ambang pintu, berdiri sesosok bayangan hitam tinggi. Rania tak bisa melihat wajahnya, hanya siluet gelap dengan mata merah menyala yang menatap lurus ke arahnya. "Kau berjanji," sebuah suara serak dan dingin menggema di ruangan itu. "Kau berjanji akan selalu ada. Kenapa kau pergi?" Rania menjerit sejadi-jadinya. Ia merangkak mundur hingga punggungnya menabrak dinding. Sosok itu melayang masuk ke dalam kamar tanpa menggerakkan kakinya. Aroma tanah basah dan anyir memenuhi udara. "Setiap janji adalah utang." Bisik suara itu lagi, kini tepat di samping telinganya. "Dan utang harus dibayar. Sekarang giliranmu merasakan harapan yang kosong." Sosok itu mengulurkan tangan pucatnya ke arah Rania. Rania memejamkan mata, pasrah menunggu ajalnya, tapi tak ada rasa sakit fisik. Sebaliknya, ia merasakan kekosongan yang luar biasa menyelimuti hatinya. Semua kebahagiaan, semua tawa, semua perasaan hangat yang pernah ia rasakan, seolah disedot paksa dari dalam dirinya. Yang tersisa hanyalah kehampaan abadi. Rasa sakit karena harapan yang tak akan pernah terwujud. Persis seperti yang dirasakan para korbannya. Keesokan paginya, Rania ditemukan oleh petugas kebersihan dalam kondisi yang mengenaskan. Ia duduk di sudut kamar, memeluk lututnya dengan tatapan kosong. Rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat pasi. Ia terus menggumamkan kata-kata yang sama berulang kali. "Jangan pergi, jangan tinggalkan aku, jangan beri aku harapan kosong." Rania tidak mati, tapi jiwanya telah tiada. Ia menghabiskan sisa hidupnya di sebuah rumah sakit jiwa, terjebak dalam lingkaran ketakutan dan kehampaan yang ia ciptakan sendiri. Azabnya bukanlah kematian, melainkan merasakan penderitaan abadi dari perbuatannya sendiri.
Ia menjadi cermin hidup dari semua hati yang telah ia hancurkan. Kisah Rania menjadi pengingat yang kelam bagi kita semua. Jangan pernah bermain-main dengan perasaan seseorang. Sebuah harapan palsu mungkin hanya permainan bagimu, tapi bagi orang lain itu bisa menghancurkan seluruh dunianya. Karma tidak pernah salah alamat. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Terima kasih sudah menyimak cerita malam ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita kami selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah menjadi orang baik dan selamat malam.